Halo Bunda Yanda, di video kali ini kita akan belajar tentang pengelolaan kelas dan lingkungan belajar untuk anak usia dini. Pengelolaan kelas dan lingkungan belajar untuk anak usia dini itu apa sih? Pengelolaan kelas merupakan suatu proses seleksi tindakan yang dilakukan oleh guru dalam fungsinya sebagai penanggung jawab dan seleksi penggunaan alat-alat belajar yang tepat sesuai dengan masalah serta karakteristik upaya membudidayakan seluruh potensi kelas baik sebagai komponen utama pembelajaran maupun komponen pendukungnya. Sedangkan lingkungan belajar yaitu suatu tempat atau suasana yang mempengaruhi proses perubahan tingkah laku manusia khususnya anak usia dini. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengelolaan kelas serta lingkungan belajar untuk anak usia dini. Lingkungan belajar dibedakan atas dua jenis, yaitu lingkungan belajar di dalam ruangan dan lingkungan belajar di luar ruangan. Penataan alat mainnya disesuaikan dengan jenis lingkungan belajar anak. Prinsip-prinsip lingkungan belajar yang ada di dalam ruangan diantaranya yaitu kesesuaian dengan usia dan tingkat perkembangan anak, kedua keselamatan dan kenyamanan, 3. Menarik dan dapat diperkirakan, 4. Kesesuaian dengan kegiatan pembelajaran, yang kelima fleksibilitas, yang keenam perbandingan dengan jumlah anak, yang ketujuh keterjangkauan, 8. Labeling, dan yang terakhir kebersihan. Sedangkan prinsip-prinsip lingkungan belajar di luar ruangan diantaranya keamanan lokasi, kemudahan mengakses, pengelompokan usia, peletakan mainan, jarak pandang, tanda usia atau pelabelan, serta pengawasan. Nah, dalam penerapan pengelolaan kelas dan lingkungan belajar, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebagai prasyarat untuk menciptakan suatu model pembelajaran yang efektif serta efisien, yaitu ada prinsip kesiapan, ada prinsip motivasi, prinsip perhatian, prinsip persepsi, prinsip retensi, dan juga prinsip transfer. Nah, selanjutnya ada beberapa ruangan yang perlu diperhatikan dalam lingkungan sekolah untuk anak usia dini. Di antaranya yaitu ruang kelas. Dalam ruang kelas terdapat kursi, meja, karpet, papan tulis, keranjang sampah, rak mainan, rak tas anak, rak sepatu, serta loker buku. Nah, penataan ruangan harus memperhatikan kebebasan anak dalam bergerak. Selain itu juga penggunaan cat, kemudian penataan sentra atau area, pencahayaan, serta lantai juga perlu diperhatikan untuk mendapatkan ruang kelas yang efektif. Kemudian yang kedua yaitu ruang guru atau ruang kepala sekolah. Seperti halnya ruangan guru atau kepala sekolah pada umumnya, di dalam ruang tersebut terdapat meja dan kursi guru, meja dan kursi tamu, serta lemari. Yang ketiga yaitu toilet. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penempatan toilet, diantaranya yaitu toilet anak harus terpisah dengan toilet dewasa. Untuk toilet anak tidak memerlukan slot kunci, pintu toilet anak cukup setengah badan saja. Kemudian toilet dekat dengan kegiatan anak agar mudah terawasi oleh guru. Selanjutnya tersedia air bersih yang bisa diakses anak secara mandiri. Tersedia sarana pembersih seperti sabun dan pengering tangan atau tisu untuk pembiasaan pola hidup bersih dan juga sehat. Dan yang terakhir tersedia tempat sampah. Nah, selanjutnya ada sarana prasarana yang mendukung lingkungan belajar yang efektif, diantaranya yaitu area bermain di luar ruang, kemudian UKS, dapur, tempat cuci tangan, area parkir, serta gudang. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan desain setting model pengelolaan kelas dengan metode pembelajaran area. Untuk itu kita lihat video berikut ini.
warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tambah semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar dengan tema binatang. Nah, Bunda mau tanya, binatang itu hidupnya di mana saja ya? Di darat, iya betul, di darat, di laut, dan di udara. Nah, sekarang kita akan membahas binatang yang hidup di darat. Kira-kira apa saja ya? Harimau, iya betul, harimau. Terus gajah, iya gajah. Kemudian ada jerapah, ayam, bebek, rusa, singa, kucing, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gajah. Nah, gajah itu ciri-cirinya apa saja ya? Telinganya lebar, iya betul. Hidungnya panjang, kakinya besar. Tempatnya kira-kira di mana ya? Di kebun binatang, iya betul sekali. Nah, sekarang kita nyanyi lagu tentang gajah. Dengarkan baik-baik ya. Lihat gajahku, telinganya lebar, hidungnya panjang, badannya besar, gadingnya 2, kakinya 4. Kalau berjalan, badannya goyang-goyang. Tirukan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Lihat gajahku, telinganya lebar, hidungnya panjang, badannya besar, gadingnya 2, kakinya 4. Kalau berjalan, badannya goyang-goyang. Hore! Nah, kita masuk ke kegiatan inti. Kira-kira ada area apa saja ya di kegiatan inti hari ini? Yang pertama, area seni. Nah, di area seni ini Bunda sudah mempunyai lembar dengan gambar gajah. Nah, nanti anak-anak membuat kolase dengan daun kering yang sudah dipotong-potong. Nah, ini. Nah, nanti ditempelkan di badan gajah, kemudian yang lainnya bisa diwarnai. Prakteknya seperti ini. Yang kedua, area bahasa. Nah, Bunda sudah punya beberapa potongan gambar gajah dengan berbagai macam huruf. Nih, ada huruf A, ada huruf K, ada huruf H, dan masih banyak lagi. Nah, nanti anak-anak diminta untuk menyusun gambar gajah ini dengan kata gajah. Nah, jadi anak-anak mencari huruf apa saja yang ada di kata gajah. Mengerti?
Nah, kita lihat video berikut ini. Selanjutnya area yang ketiga yaitu area matematika. Nah, Bunda sudah punya lembar kerja seperti ini. Nah, perintahnya yaitu anak-anak diminta untuk menghitung jumlah gajah yang terdapat di setiap nomor. Kemudian anak-anak diminta untuk melingkari angka yang tepat sesuai dengan jumlah gajah tersebut. Kemudian ditulis kembali di kotak yang sudah tersedia. Prakteknya seperti ini. Yang terakhir yaitu area sains. Bunda juga sudah punya lembar kerja seperti ini. Dengan perintah beri tanda centang hingga gambar tersebut merupakan ciri-ciri dari hewan gajah. Nah, tadi kan kita sudah menyebutkan ciri-ciri hewan gajah di awal pembelajaran. Masih ingat kan anak-anak semuanya? Nah, nanti dicentang di lingkaran ini ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita nyanyi bareng-bareng lagi yuk. 1, 2, 3. Lihat gajahku, telinganya lebar, hidungnya panjang, badannya besar, gadingnya 2, kakinya 4. Kalau berjalan, badannya goyang-goyang. Hore! Nah, di akhir pembelajaran kita akan mengulas ciri-ciri gajah itu apa saja sih. Yang pertama, telinganya lebar, hidungnya panjang, kemudian kakinya ada 4. Iya, badannya besar, betul. Terus gadingnya 2. Oke, terakhir tempat tinggalnya di kebun binatang. Wah, hebat sekali semuanya. Terima kasih semuanya, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi serangkaian video pengelolaan kelas dan lingkungan belajar untuk anak usia dini dengan model pembelajaran area. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.